sebelum Palembang ini kita di Lahat ini, kemudian lanjut ke Lampung. Rute terakhir kita di Lampung dengan tema yang unik sesuai dengan namanya Lahat. Lahat kita ambil judul di antaranya Selalu Sehat sampai di Liang Lahat. Masya Allah, rahimahullah jami'an. Lahat, kalau memang liang lahat, ada istilah mungkin antum pernah dengar, sering mendengar kata-kata kuburan dan liang lahat. Ya, kuburan dan liang lahat. Dua jenis atau dua model wujud kuburan. Yang pertama asyak. Asyak itu kuburannya lurus. Ya. Kemudian lahad. Lahad itu lurus, arah kiblatnya dilubangin untuk masuknya jenazah. Itu namanya lahad. Kalau lurus namanya apa? Asyak. Kalau lahad tadi arah kiblatnya dilubangin biar jenazah dimasukkan di lubang tadi. Itu fungsinya. Makanya diantaranya ketika antum melewat pemakaman, pekuburan, kadang jangan lewat di sela-sela kuburan. Afdalnya lewat di jalan khusus kuburan. Ya. Karena di antara sela-sela kuburan apalagi di arah kiblat, mungkin antum lihat ada batu di sini, tanda kuburan atau katakan ada tanda kuburan padahal di sebelah kiblatnya jenazah di situ. Makanya jangan lewat di situ. Rahimakumullah jami'an. Liang lahat, ini termasuk nanti masuknya kita ke liang lahat berarti masuknya awal kita dari awal manazil akhirah. Tempat tinggalnya awal akhirat kita, yaitu alam barzakh. Peralihan antara dunia untuk menuju nanti yaumul qiyamah. Dan bisa jadi di alam barzakh umur kita lebih panjang dibanding umur kita di dunia. Contoh sebagaimana Nabi SAW hidup beliau usianya hanya 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq usianya 63 tahun. Umar bin Al-Khattab usianya juga 63 tahun. Juga Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah agar umurnya dipanjangkan dan umur beliau juga 63 tahun. Ini rahimahumullah usia mereka 63 tahun, tetapi di alam barzakh atau di alam kubur usia mereka sekarang melebihi 1400 tahun. Lebih dari 1400 tahun. Usia mereka yang 63 tahun mereka gunakan untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai usia 63 tahun dipenuhi dengan maksiat. Usia 63 tahun dipenuhi dengan perkara-perkara yang mubah. Sungguh merugi bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan umur mereka, kesehatan mereka, waktu luang mereka, harta mereka, ya, kedudukan mereka tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah jami'an. 63 tahun sebenarnya waktu yang pendek. 63 tahun dibandingkan di alam barzakh Nabi SAW hidup dengan kenikmatan di alam kubur 1400 tahun. Nah, bayangkan kalau di alam barzakh, di alam kubur dikasih nikmat kubur, betapa nikmat. Di alam kubur dijadikan teman yang menemani antum. Ya, makhluk yang baik rupa, baunya sangat wangi, enak dipandang. Ya, kemudian di alam kubur ditampakkan kursi antum di surga. Nikmat. Sebaliknya bayangkan kalau di alam kubur meninggal dalam keadaan pertama dia dihimpit di alam kubur, disiksa. Ditanyai malaikat nggak bisa menjawab soalnya malaikat, man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk, ha la adri. Aku nggak tahu. Dipukul dengan gada dari besi. Ya, seandainya gada palu ini dipukulkan ke gunung,
lakana turaba, akan jadi debu. Gimana kalau dipukulkan orang nggak bisa jawab? Ya, belum lagi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disediakan apa? Tis'ina tinninan, 99 ular yang punya cakar, punya taring, tugasnya mencabik-cabik diri dia sampai yaumul qiyamah. Masing-masing ular punya 7 kepala. Nasallahu ya. Belum lagi dijadikan teman dia orang makhluk yang buruk rupa, baunya busuk, nggak enak dipandang. Nggak ditanya, man anta? Kemudian makhluk itu menjawab, ana amalukal khabith fid dunya. Aku adalah wujud amalan buruk kamu di dunia. Ini rahmanakumullah jami'an. Kehidupan dari masuknya liang lahat sampai nanti yaumul qiyamah tergantung dari kita. Mau pilih nikmat kubur juga atau mau pilih siksa kubur. Dimulai dengan apa? Dengan kehidupan kita di dunia ini. Waktu yang sempit digunakan untuk apa? Ingat, iblis punya jebakan-jebakan. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jebakan iblis diantaranya ada 6 tahapan. Yang pertama, dia mau dijebak bagaimana cara dia bisa murtad, keluar dari Islam karena perbuatan kesyirikan dia, dan memang dia melakukan hal-hal yang menjerumuskan dia di dalam kekufuran. Ini jebakan pertama. Jebakan kedua, kalau mereka berhasil sukses dari jebakan pertama, disiapkan oleh iblis la'natullah alaih jebakan agar umat Islam terjatuh dalam amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW dalam urusan ibadah. Kalau ternyata jebakan kedua ini dia sukses, akan disiapkan jebakan yang ketiga oleh iblis, yaitu disiapkan oleh dia dosa-dosa besar. Kalau ternyata dia sukses, iman dia kuat, dan dia tahu ini jebakan iblis, akan disiapkan jebakan yang keempat, disibukkan dengan dosa-dosa kecil. Dan dia menganggap dosa kecil apa? Kadzubab yamurru fawqa anfih. Hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dianggap remeh. Kemudian disiapkan jebakan yang kelima, disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Ya, mubah, sah-sah saja. Tetapi kalau mubah terlalu berlebihan akan menjadi minimalnya makruh, maksimalnya menjadi haram. Asy-syai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila dhiddih. Perkara yang mubah kalau melebihi batasnya, maka akan berbalik hukumnya menjadi hukum sebaliknya, yaitu minimalnya makruh, maksimalnya haram. Jebakan iblis yang keenam, yang terakhir, semua berhasil dia lewati. Disiapkan jebakan oleh iblis, sukses semua ini, ya tinggal iblis menyiapkan jebakan yang paling mutaakhir, yaitu apa? Kita disibukkan dengan perkara yang mafdhul daripada perkara yang fadil. Kita ditipu untuk memilih amalan yang amalan lebih rendah daripada amalan yang lebih tinggi. Ini rahmanakumullah jami'an. Makanya di muka bumi, di dunia ini nanti akan ada al-jaza' min jinsil amal. Dari kapan? Dari hidupnya kita di dunia sampai kemudian kita sakaratul maut, kemudian masuk alam barzakh, akan kita rasakan al-jaza' min jinsil amal. Kemudian ketika di padang mahsyar akan kita rasakan al-jaza' min jinsil amal. Orang yang amalan kebaikannya banyak, maka keringatnya nanti di padang mahsyar sedikit. Orang yang maksiatnya banyak, numpuk, keringatnya bisa menenggelamkan diri dia, sampai perkara dia bisa melewati siratal mustaqim. Orang yang amalannya banyak melewati sirat dalam keadaan sangat cepat, kalbarq, seperti kilat. Ada yang diantaranya seperti kalamhil basar, seperti kedipan mata. Ada yang diantaranya seperti kuda yang jalan kencang. Tergantung amalan kebaikan kita. Wah, kalau amalan buruknya banyak, dia bisa merangkak di atas siratal mustaqim. Yang siratal mustaqim ini ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqu minas sya'ar, lebih lembut daripada rambut. Siapa yang bisa lewat kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu juga diantaranya sebab
amalan-amalan kita di dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum ke liang lahat, sebelum kita wafat, diperlukan untuk kita istiqamah. Diperlukan untuk kita istiqamah. Dan istiqamah termasuk apa? A'zamu al-karamah. Karamah yang paling besar adalah istiqamah. Karamah yang paling besar adalah istiqamah. Nah, dan untuk bisa istiqamah tentunya apa? Perlu sebab-sebab yang mendukung diri dia. Di antara sebab-sebab istiqamah, selain sebab-sebab yaitu dalam sebab-sebab urusan ma'nawi, ada sebab-sebab hissi. Sebab maknawi agar kita bisa istiqamah di antaranya dengan doa. Ya, di antaranya dengan apa? Duduk dengan orang-orang saleh, mencari teman yang baik. Juga sering mengambil sebab di antaranya mengikuti kajian-kajian, tausiah, mendengar qala Allah, qala Rasulullah yang merupakan hakikatnya ghidha lil qulub. Hakikatnya itu nutrisi untuk hati, yaitu qala Allah, qala Rasulullah. Nutrisi hati kita hakikatnya bukan madu, bukan temulawak. Ya, juga bukan gadget, bukan HP, bukan. Tapi nutrisi hati kita adalah majelis-majelis ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah. Ini sebab-sebab istiqamah. Sebab-sebab istiqamah. Dan pada kali ini kita akan sebutkan di antaranya istiqamah yang kita butuhkan, di antaranya sebab hissi, yaitu apa? Kesehatan kita. Kesehatan kita. Ini juga perlu dijaga untuk bisa membantu kita tetap istiqamah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabb Anda, Rabb kalian, sampai al-yaqin, yaitu ajal mendatangi kalian. Nah, penting kita hadirkan istiqamah ini, ya, terutama dari sisi hissi yang akan kita bahas khususnya, yaitu perlu dihadirkan apa? Sehatnya diri kita, fisik kita, juga psikis kita. Itu pengaruh banget. Ya, sehingga apa? Kita menuju liang lahat dalam keadaan terus bisa mendatangi ibadah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tidur di awal malam, ini sunnah yang sekarang jarang kita lakukan. Sejak kapan? Sejak munculnya gadget. Nah, wah subhanallah, lihat tidurnya Nabi SAW. Untuk mengambil sebab, ya, orang yang tidurnya sering malam hari, sering di atas jam 11, 11, 12, jam 1 dan seterusnya, lihat akan Anda dapati apa? Metabolisme dia lemah. Coba perhatikan berapa banyak orang mengeluh apa? Lemak tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu sebabnya metabolisme tubuh Anda sudah Anda bikin lemah. Dengan apa? Di antaranya banyak makan, sedikit istirahat, sedikit olahraga. Nah, tidak terjadi keseimbangan. Untuk istiqomah butuh kesehatan, mau fisik kita, mau psikis kita, termasuk bebas dari masalah non medis. Nah, fisik perlu diperhatikan. Makanya di antaranya, ya, lifestyle kita harus dibenerin. Nah, sebenarnya jarang sekali kita akan mengalami masalah penumpukan lemak dalam tubuh kita kalau tubuh kita dalam keadaan apa? Metabolisme bagus. Ya. Dan Islam tidak membiarkan kita itu celaka hanya gara-gara makanan, juga dijelaskan. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Adapun mereka orang-orang kafir merasakan nikmat dunia, merasakan makanan yang mereka makan seperti binatang ternak makan. Coba.
Ya, ini yang bicara, yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, mereka merasakan nikmat dunia, udara yang dihirup, oksigen dengan gratis. Sempat oksigen mahal ketika musim pandemi. Oksigen kecil harganya 1,5 juta, hanya bertahan 8 jam. Sedangkan sekarang kita ala nikmat Allah, hirup oksigen bebas, gratis. Tapi kita diperintah ibadah. Bukan menghirup oksigen, tapi apa? Mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya bapak. Sampai-sampai langit hampir runtuh dengar ucapan-ucapan mereka. Bumi terbelah, hampir terbelah dengar ucapan mereka. Tidak kuat. Kenapa? Takut kalau Allah marah. Coba, manusia berani, jari. Mereka mengatakan demikian dalam keadaan merasa nikmat Allah. Dikasih rizki Allah berupa makanan, minuman, tapi malah mensekutukan Allah, malah menjauhi Allah, malah menjadi musuhnya Allah, malah seperti orang Yahudi mengatakan innallaha faqir, yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Dikasih rizki Allah malah mengatakan Allah fakir. Nah, makanya setiap salat kita baca ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Al maghdub alaihim Yahudi waladhdallin Nasara. Nah, demikian rahmatullah sampai Allah bersumpah. Tadi rakaat pertama imam ustaz kita baca surat apa? Rakaat kedua baca Alhamdulillah. Berarti antum khusyuk insyaallah dalam salat antum. Baca salat apa? Waduh, lupa tadi baca apa ya. Nah, Allah bersumpah dengan al-fajr, ad-duha, bersumpah dengan waktu. Allah gak akan bersumpah kecuali apa? Ada kebesaran di balik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan waktu fajar, waktu yang baik. Pagi-pagi sudah kufur nikmat. Al-duha, waktu duha, waktunya dia apa? Yantashir fil ard, nyebar di muka bumi mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia malah apa? Tidur enggak salat subuh. Makanya orang muslim dari sisi maknawi apa? Dari ayat ini dari sisi maknawi merasakan nikmat Allah termasuk makanan untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah, bersyukur, beribadah, wujudkan, manifestasikan tauhid kita. Ya, luruskan akidah kita. Ini wujudnya syukur kita kepada Allah dari apa yang kita rasakan dari nikmat-nikmat Allah ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian dicipta begitu saja tanpa ada tugas, tanpa ada perintah untuk beribadah? Ya. Dan kalian tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita makan, minum, merasakan nikmat Allah untuk apa? Untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ay liyuwahidun, beribadah dengan tauhid kama dzakara Imam Ahmad. Yaitu apa? Ya'budun ay yuwahidun, ya'buduni ay yuwahiduni. Yaitu beribadah disertai tauhid. Karena ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu. Percuma. Kita hidup di muka bumi ibadah disertai tauhid. Apalagi orang-orang yang non-muslim hidup di muka bumi enggak ibadah, atau ibadah ala mereka enggak diterima. Karena yang dimaukan Allah adalah Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Ini rahmanakumullah jami'an. Ya. Fa barakallahu fikum. Adapun dari sisi hissi, tadi arti maknawi. Sekarang dari arti hissi. Walladzina kafaru, ya, mereka orang-orang kafir merasakan nikmat dunia, makan dari makanan seperti binatang ternak. Kalau dari sisi hissi, hakikatnya bisa seperti zahirnya. Binatang ternak, katakan sapi. Sapi kalau melihat savana padang rumput hijau,
Dia terus ngunyah, terus makan, terus walaupun perut dia sudah bengkak, perut dia sudah besar, gemuk, badannya obesitas, tapi dia makan terus, gak berhenti-berhenti. Nah, ini kalau arti zahir. Umat Islam makan sebenarnya tidak kayak sapi, tidak boleh kayak hewan. Ya, di antaranya dalil memang lemah. Berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah ketika lapar. Hadisnya lemah. Tetapi di sana ada dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan kita jangan banyak makan. Di antaranya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah Anda. Makan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Lihat. Siapa bilang Al-Quran tidak mengatur kita urusan makan? Siapa bilang? Udah makan makanan halal makan sepuasnya. Makanan halal tidak akan bikin penyakit. Penyakit hanya ada di laboratorium. Hanya ada di rumah sakit katanya. Loh, siapa bilang? Makanan halal, tapi ternyata ada dibimbing oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah Anda jangan berlebih-lebihan. Ya. Bukan hanya enggak boleh Anda makan berlebihan, tapi banyaklah minum. Karena banyak minum itu sehat. Itu yang selama ini kita dengar. Islam enggak kayak gitu. Islam ternyata makan minum juga enggak boleh berlebihan. Dua-duanya enggak boleh berlebihan. Kenapa? Akan mencelakakan diri kita. Adapun dari hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, Nabi juga bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn, bihasbi ibni adam ukulatin hatta yuqimna sulbah, fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amih, wa thuluthun li syarabih, wa thuluthun li nafasih." Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada wadah perutnya. Makanya perut ini apa? Dikatakan wadah. Namanya wadah, tempat untuk nampung. Maka cukuplah bagi anak Adam makan itu hanya beberapa suap saja. Makan hanya beberapa suap saja. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, di sini ada semacam bahwasanya makanan, kebutuhan makan yang masuk dalam martabatul hajah, kebutuhan makan primer seperti yang disampaikan Nabi ini, kata Ibnu Qayyim, yaitu apa? Makan hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Bisa difahami? Kata Ibnu Qayyim, berarti di sini kebutuhan makan primer kita di sini. Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ini kebutuhan makan primer umat Islam, kata Ibnu Qayyim. Bukan 4 sehat 5 ajib. Ya, tapi cukup beberapa suap tulang punggung tegak. Gak harus 4 sehat 5 ajib, gak harus. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, seperti kita bahas dalam bincang tadi malam, bincang santai. Aisyah menikah dengan Nabi usianya berapa tahun? 6 tahun. Membentuk rumah tangga, dibangun betul baru 9 tahun. Kalau 6 tahun berarti kelas berapa SD? Dan Aisyah badannya kurus banget. Badannya sangat kurus. Dan badan kurusnya Aisyah menjadi gemuk ideal sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ya istilahnya testimoni beliau. Dia mengatakan fa asmantu bi ahsanis saman. Maka aku menjadi gemuk ideal. Bukan karena 4 sehat 5 ajib. Ternyata karena apa? Hanya karena timun dan kurma rutop. Hanya karena timun dan kurma rutop. Coba, menjadi gemuk ideal. Jadi untuk menjadi berat badan ideal, yang gemuk juga demikian. Yang gemuk bukan tambah gemuk, tapi yang gemuk dengan pola makan ini jadi turun ke ideal. Yang kurus naik ke ideal.
Nah, fa ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disampaikan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ketika membahas melewati hadis ini, kata beliau di sini ada rahasia dari hadis Nabi ini untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan kombinasi dua makanan ini. Panas pada kurma, dingin pada timun. Subhanallah. Jadi nggak harus 4 sehat 5 ajib, nggak harus lengkap. Ya, coba dengan panas dingin tubuh menjadi seimbang. Nah, tubuh jadi seimbang. Fa ini barakallahu fikum rahimani wa rahmakumullah jami'an, di antara sebab agar kita bisa dengan pola makan ini jadi sehat. Ini kebutuhan makan primer yang disebutkan Ibnu Qayyim dari hadis Nabi. Kemudian fa in kana la mahalah, kalau ternyata dia masih pengen nambah, masih ada rukhsah. Ya, inilah katanya Ibnu Qayyim martabatuz ziyadah, kebutuhan makan sekunder. Yaitu apa? Fathuluthun li ta'amih. Mau makan silahkan, tapi sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabih, sepertiga untuk air. Wa thuluthun li nafasih, sepertiga untuk nafas. Air itu, makanan itu kata Ibnu Qayyim sifatnya tanah. Ya, minuman itu sifatnya seperti air. Nafas yang dia hirup sifatnya adalah udara. Dan mana sifat api disebutkan oleh ulama yang lainnya, juga sebutkan Ibnu Qayyim, juga disebutkan Imam Al-Ghazali. Api itu kita bahas, disebutkan mereka para ulama, lambung kita layaknya panci. Lambung kita layaknya panci. Tutup panci di atas namanya esofagus. Tutup panci di bawah namanya famul mi'dah, untuk menutup bawah lambung. Famul mi'dah atau sphincter pylori. Kemudian panci ini perlu api untuk menggodok apa yang ada di dalam isi panci, yaitu api. Api sebelah kanan itu adalah liver. Api sebelah kiri itu adalah limpa. Api bagian dari depan untuk memanaskan lambung itu adalah lemak yang di perut. Api yang di belakang itu adalah daging yang menempel di tulang. Dan api sebelah kiri atas adalah jantung kita. Ya Allah, para ulama bahas seperti ini. Makanya api-api itu jangan diredupkan. Dengan apa? Meredupkan api seperti pada liver. Lihat tadabburi hadis Nabi SAW. Masul ma masan, wala ta'ubbul ma abban, fa innal qubad liman ya'ubbul ma abban. Minumlah air perlahan-lahan. Nih, minum air nih. Kita praktekin ya. Emang haus katanya. Masul ma masan, minum air perlahan-lahan. Wala ta'ubbul ma abban, perlahan-lahan. Contoh, bismillah. Ini perlahan-lahan. Ya. Disebutkan Nabi SAW minum air berapa kali teguk? Ini kadang orang salah paham. Minum air 3 kali teguk. Diartikan apa? Ini air tanpa merek ini. Ya. Katanya diminum air 3 kali teguk. Contoh, ini air, saya penuhin gelasnya ini. Biar meluruskan apa yang disalahpahami manusia. Minum air 3 kali teguk. Ini minumnya berapa kali teguk? Iya, banyak teguk. Kalau 1 gelas difahami minum 3 kali teguk, salah. Ini contoh yang salah ya. Kita mempraktekkan contoh salah nggak apa? Lihat. Ya, ulama berpendapat makan baca bismillah cuma sekali. Bukan setiap suapan baca bismillah. Kemudian juga minum cukup sekali baca bismillah. Nggak perlu setiap minum bismillah. Bismillah. Nggak perlu. Adapun Ibnul Hajj berpendapat tidak mengapa, dan baca bismillah setiap tegukan baca bismillah. Baik, alhasil minimalnya dia awali dengan bismillah. Ya. Kemudian kita minum sekali teguk, contoh sekali teguk nih. Ini kan dia bilangnya 3 kali teguk, 1 gelas 3 kali teguk.
Contoh. 1. 2, ini salah. Ya. Teguk, ya teguk. Namanya teguk, sekali telan. Sekali minum, ini contoh. Bismillah. Ini sekali teguk. Nabi sudah bersabda, masul ma mason. Minumlah air pelan-pelan. Kalau tadi gluk, artinya nggak pelan-pelan. Mentang-mentang buka puasa. Satu air keluar dari kulkas, dingin, semua dihabisin semua. Makanya awal buka puasa, menu kita apa? Kurma apa? Kurma rutab. Ya, makanya doa buka puasa apa? Dhahaba dhama'u wa bta'atul uruq wa thabata al-ajr, insyaallah. Ya, hilang rasa dahaga. Nah, basah kerongkongan ini. Nah, kemudian rahimahumullah, jadi minumnya pelan-pelan. Sekali teguk berhenti, sekali teguk berhenti, sekali teguk berhenti. Nanti minum lagi, mau 3 kali teguk, pelan-pelan. Ini wasiat Nabi. Jangan minum sekaligus. Fa innal kubat, hadis ini sahih, riwayat As-Suyuti. Fa innal kubat, al-kubat, kalau ada wazn sorof fu'al, kubat, dari wazn fu'al, itu bisa menunjukkan arti penyakit. Bahasa Arabnya liver, kibd. Bahasa Arabnya hati, kibd. Kalau sakit liver berarti apa? Kubat. Bahasa Arabnya gula apa? Ya, sukar. Kalau orang punya penyakit gula namanya sukar. Nah, marad sukar gitu. Kalau ada bahasa Arabnya limpa apa? Limpa bahasa Arabnya apa? Oh, ini perlu belajar anatomi kedokteran Arab dan tibbun nabawi. Nah, harus tahu. Bahasa Arabnya liver apa? Bahasa Arabnya limpa, tihal. Kalau penyakit limpa, limpanya lemah, berarti apa? Tuhal. Nah, ini rahimahumullah contoh. Nabi mengatakan, sesungguhnya penyakit liver itu terjadi bagi mereka yang minum sekaligus, sekali nafas. Langsung minum, klok. Syuf. Nabi nyebutin penyakit liver. Ini berarti apa? Ada semacam pendinginan pada api liver. Ya, liver itu panas, memanaskan apa? Memanaskan lambung. Kalau antum langsung minum sekali teguk, liver bisa langsung kedinginan dalam waktu drastis, dan ini nggak direkomendasi. Makanya kalau minum pelan-pelan. Makanya juga kalau minum jangan sambil berdiri. Makanya kalau minum sambil duduk. Kenapa? Biar turunnya air juga nggak drastis. Ya, kalau turunnya air kata Ibnu Qayyim bisuratin hadatin, kalau turunnya dalam kecepatan tinggi itu akan membahayakan metabolisme. Subhanallah. Indahnya Islam dan ahlul Islam ketika membahas. Ya, makanya turunnya air biar pelan-pelan, nggak langsung diturunkan drastis. Minumnya juga sedikit-sedikit. Kalau liver lemah, penyakit liver, kalau liver didinginin dalam waktu cepat, livernya akan lemah. Metabolisme jadi berkurang. Dan liver akan jadi dingin. Kalau liver jadi dingin dan banyak dahak, jadilah penyumbatan di liver. Ya, contoh diantaranya penyakit kuning, jaundice, ikterus. Kenapa diantaranya dalam teori klasik? Karena livernya tersumbat antara saluran empedu dan liver, ya pada apa? Seperti ductus bilirubin. Saluran bilirubinnya tersumbat. Kenapa? Dahak. Sehingga apa? Jadilah penyakit kuning. Karena bilirubin itulah pembentuk apa? Warna kuning pada pipis dan tinja. Permisi akramukumullah. Ketika ini tersumbat, tak heran mata jadi kuning, wajah kuning, tangan kuning. Kenapa? Karena tersumbat, jadi nyebar kemana-mana. Disebutkan Ibnu Qayyim untuk membuka sumbatan ini dengan apa? Karena sumbatannya sifatnya dingin dan dahak, maka Ibnu Qayyim menganjurkan
untuk orang punya penyakit kuning konsumsi kurma. Makanya dokter bilang kalau ada penyakit kuning sama dokter dianjurin apa? Konsumsi yang manis-manis. Dan yang manis-manis ini rata-rata sifatnya panas. Dan di antara yang dianjurkan kurma atau sari kurma. Kemudian juga Ibnu Qayyim menganjurkan untuk konsumsi di antaranya yaitu apa? Jahe. Untuk membuka sumbatan-sumbatan tadi. Juga bisa konsumsi sari tebu atau tebu untuk membuka sumbatan-sumbatan tadi. Subhanallah, ajib. Kita belum kepikiran seperti ini. Para ulama pendahulu kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sudah apa? Punya ghira untuk membahas ilmu pengobatan. Biar apa? Kita nggak celaka gara-gara makanan, gara-gara minuman. Tujuannya apa? Biar kita bisa istiqomah ibadah sampai apa? Liang lahat. Nah, jangan sampai jadi apa? Orang mengatakan sudah makan yang kalian makan, silahkan. Makanan ini halal, gak akan bikin penyakit. Loh, ada kaidah loh untuk sehat. Islam ternyata juga mengajarkan. Ini rahimahumullah jami'an. Maka liver akan jadi lemah dan dingin. Berikutnya, kata Ibnu Qayyim, kalau minum sekaligus, apa Ibnu Qayyim bahas? Lihat, kalau antum bawa minuman, coba minum. Contoh. Satu teguk. Ketika satu teguk ini turun, akan ada bukhar, hawa yang naik ke atas. Kalau antum langsung minum, langsung ini dibuka, diminum, glok, 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 glok. Apa yang terjadi kata Ibnu Qayyim? Air turun, hawa mau naik, tabrakan terus. Jadinya hawanya nggak jadi keluar. Kemudian kata beliau apa? Sayuhditsu al-amrad al-khabithah. Akan menimbulkan penyakit yang menjijikkan. Wallahu a'lam. Penyakit menjijikkan apakah termasuk pembusukan di usus? Ya, termasuk timbul flora yang berlebihan di dalam usus seperti jamur, cacing, bakteri, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini rahimanakumullah jami'an. Ulama-ulama Islam ternyata apa? Enggak meninggalkan ilmu yang satu ini. Karena istiqomahnya antum ibadah, selain sebab-sebab maknawi, dibutuhkan juga sebab hissi. Seperti apa? Jaga lifestyle antum, dari istirahat antum, dari makanan antum, dari olahraga antum. Nah, barakallahu fikum. Ini di antaranya apa yang disampaikan Nabi SAW tadi apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, ini yang paling sempurna. Nah, ini yang kita butuhkan. Farahmanakumullah, sekali lagi, untuk bisa sehat gak harus banyak makan. Ini yang salah. Banyak makan, kamu biar sehat, salah. Untuk dikatakan sehat itu makanan cukup, selesai. Bahkan kebiasaan Nabi SAW apa? Yuqallil fi ta'amih. Nabi mempersedikit makanan dia. Ya. Justru dengan juga puasanya kita puasa untuk sehat, bukan puasa untuk sakit. Makanya kalau ada orang bilang, saya nggak kuat puasa, kalau puasa mesti sakit mah. Ini sebenarnya perlu dikoreksi ucapan ini. Saya Ramadan, berapa Ramadan sudah nggak bisa. Kenapa? Lambung saya sudah sakit, nggak mampu. Kalau saya puasa, saya pingsan. Perlu diketahui bahwasanya Allah jadikan syariat ini bukan untuk buat Anda sakit. Bismillah. Allah jadikan syariat puasa ini bukan untuk jadikan Anda sakit. Syariat justru kebaikan untuk Anda. Kebaikan untuk antum dan semua. Puasa itu kalau Anda sakit, jangan celah syariat puasa. Jangan celah takdir Allah. Jangan celah Allah. Ya, jangan celah syariat Islam, jangan celah puasanya, jangan celah bulan Ramadan, jangan celah diri Anda sendiri. Walumu anfusakum, celah diri Anda sendiri. Coba kita tanya, Anda sakit mah, kok bisa sakit mah? Sahurnya Anda apa sih? Sahurnya saya cuma ikan asin sama nasi kok, tapi bisa sakit mah. Saya sahur nggak berat kok, saya sahur cuma sop brotowali sama nasi. Saya sahur nggak berat kok, saya sahurnya tadi cuma
rujak, buah. Nah, kembali lagi, kalau Anda contoh lihat kebiasaan Nabi, Nabi seringnya sahurnya apa? Kurma. Nabi seringnya sahurnya cuma kurma. Walaupun kadang-kadang bukan kurma. Ya, tapi yang paling sering kurma. Anda tadaburi, kurma adalah buah yang paling cocok ketika perut kosong. Ya, apalagi kalau kurma ditambah pasangannya, kurma semangka, kurma timun, kurma dan yang pendingin yang lainnya. Itu sudah jadi obat sakit mah. Ada orang bertahun-tahun sakit mah, hanya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya makan apa? Makan kurma dan timun. Ada saudara kita, Masya Allah, ya, setiap ada kajian YouTube dia nyatet terus, Masya Allah, dicatat. Ibunya usianya 90 tahun. Sudah berobat pengobatan ala-ala timur. Tidak sembuh juga. Pakai herbal-herbalnya. Ada yang pakai obat kimia, pergi, dia ini juga pergi obat kimia, nggak sembuh. Berobat sekian lama nggak sembuh-sembuh. Ya, habis duit banyak, kesana kemari nggak sembuh-sembuh. Anaknya baru ingat, kenapa nggak pakai kurma sama timun? Ya, pakailah kurma sama timun. Hitungan 1 pekan sakit mahnya sembuh. Usianya 90 tahun. Syuf, ajib. Ya, jadi makanan yang Anda makan, makanan yang Antum makan sebenarnya obat. Makanya Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang meninggal 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat, jadikan makanan kalian sebagai obat, dan obat kalian ya makanan itu. Nah, adapun dokter Arab yang hidup di zaman Nabi, Al-Harith bin Kaldah, dia berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'sud dawa wa awwidu al-jism ma'tad. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Dan kita menjaga makanan kita itu adalah merupakan inti dari pengobatan penyakit, menjaga makanan kita. Maka kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Asalnya tubuh apa? Sehat walafiat. Di tengah. Kalau antum kebanyakan makanan panas ketemu panas, akan muncul penyakit yang sifatnya panas. Kalau antum sering makan dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit sifatnya dingin. Kalau muncul penyakit sifatnya panas, kembalikan pada asalnya, yaitu sehat walafiat. Dengan cara apa? Kalau punya penyakit panas, kasih makanan minuman sifatnya dingin, biar kembali ke titik nol, yaitu sehat walafiat. Dan sebaliknya, antum punya panas, misalkan ada yang punya darah tinggi, berarti konsumsinya makanan minuman yang sifatnya apa? Dingin. Pantangannya berarti udah simpel, antum bisa jadi tabib di rumah antum. Nah, aku punya darah tinggi, udah cari pendinginnya, minum jus timun ah. Nah, contoh ya. Kemudian apa? Kalau sudah sembuh, titik nol, sehat walafiat, udah selesai, nggak usah minum obat seumur hidup, nggak usah. Wa awidu al-jism ma'tad. Seperti orang-orang, keyakinan orang yang salah, selama musim pandemi minum habatus sauda, 2 tahun minum habatus sauda, ini salah. Tubuh dia nggak sakit, hanya was-was minum habatus sauda. Akhirnya 2 tahun minum habatus sauda, livernya keracunan habatus sauda. Tubuh dia bersifat seperti habatus sauda, panas kering, bibirnya kering, tenggorokan kering, kulit kering, rambut kusam kusut kering, terpecah terbelah, kaki pecah-pecah, timbul batu ginjal. Kenapa? Kebanyakan habatus sauda. Simpel untuk antum tadabburi. Kalau antum minum habatus sauda, ketika antum punya masalah dingin, batuk, pilek, kasih habatus sauda, cocok. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim, ya, untuk membuat inhaler di masa silam, simpel mereka. Antum sekarang ada produk inhaler kan, diisep, gitu kan. Di masa silam juga ada inhaler. Mereka pakai kain diisi habatus sauda, kemudian kainnya diikat, diputer, ditumbuk, isep. Itu inhaler di masa silam. Cari habatus sauda. Habatus sauda yang terbaik adalah yang bijian. Kenapa? Belum terpecah partikel-partikelnya. Kalau habatus sauda sudah ditumbuk, lebih dari 6 jam nggak dikonsumsi, sekitar 40% dari bahan habatus sauda sudah hilang bersama udara. Nah, makanya ditumbuk langsung dihirup.
Habatus sauda sifatnya panas kering. Orang pilek seringnya hidungnya lembab. Isep. Nah, inhaler klasik. Nah, ini contoh. Kemudian juga diminum. Dingin tadi, dingin lembab, dikasih habatus sauda panas kering, akan jadi apa? Biidznillah sembuh ke titik nol, sehat walafiat. Wa awidu al-jism ma'tad. Kalau sudah sembuh, jangan minum habatus sauda terus. Sudah selesai. Herbal itu dikonsumsi ketika kita butuh. Ya, kalau sudah sembuh, titik sembuh, masih konsumsi terus, ya sudah bergeser ke panas lagi. Akan muncul penyakit panas. Bisa difahami? Nah, ini rahimahullah jami'an perlu diperhatikan. Untuk sehat sekali lagi butuh apa? Butuh dukungan fisik juga. Ya, untuk bisa istiqomah butuh dukungan fisik juga. Antum datang ke sini butuh kesehatan enggak? Butuh. Selain tentunya butuh ruh yang kuat. Ya, ruh yang kuat, ruh yang sehat akan membuat tubuh dia capek. Capek dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Kalau ditanya, ya Allah, kenapa sih kamu gak ada habis-habisnya keliling ke sana kemari berdakwah? Kenapa sih kamu gak ada habis-habisnya sholat 5 waktu ke masjid? Kenapa sih kamu gak ada habis-habisnya hadiri kajian ke sana kemari? Kenapa sih kamu gak capek-capeknya ya puasa Senin Kemis? Kenapa kamu gak ada capek-capeknya untuk kamu haji dan umrah? Kenapa kamu gak ada capek-capeknya untuk kamu membantu saudara kamu yang membutuhkan tenaga ataupun harta? Ya, itulah roh kalau sehat, tubuh akan dibikin capek. Ya, sebagaimana wasiat para ulama, la yanalul al-ilma birahatil jasad. Ilmu itu nggak bisa ditempuh dengan apa? Leha-leha. Ya, malas-malesan. Ilmu itu ditempuh dengan susah payah. Antum datang ke majelis ilmu, Ustadz Fulan, catat. Ya, yang nggak punya motor jalan kaki, yang ada sepeda goes, yang ada naik motor paling beli bensin sama ngegas. Nah, kesana kemari di bawah terik panas, hujan. Ya, yang panas kepanasan, yang hujan kehujanan. Itulah kelebihan biker. Nah, ini rahimahullah dibikin capek tubuh ini, sholat malam capek, dibikin capek. Kenapa? Menunjukkan roh dia sehat. Antum datang, roh antum sehat, tetap dibutuhkan apa? Nutrisi yang sehat-sehat. Dari nutrisi maknawi, yaitu berupa apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Dari nutrisi hissi apa? Dibutuhkan apa? Makanan yang halal-halal, minuman yang halal-halal. Ya. Juga dibutuhkan di antara apa? Makanan halal yang menjadi perantara kesehatan kita. Sehingga kita bisa istiqomah mendatangi ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bisa datang kajian, Masya Allah, bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah, bisa silaturahmi, bisa touring, tadabbur alam, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga subhanallah banyak antum datangi. Ya, tapi kalau sudah sakit, banyak pintu kebaikan yang antum nggak bisa datengin. Ya, Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi masih berjihad. Ya, sampai disebutkan sahabat, kunna nagzu ma'an Nabi SAW sab'a ghazawat wa akalnal jarada. Kami dulu pernah berjihad bersama Nabi 7 kali peperangan, kami hanya makan belalang. Syuf, makan belalang, berjihad. Ya, antum kebayang nggak kalau berjihad nggak ada makanan? Mau nggak makan belalang? Nah, mau, ada yang jawab itu. Wah, subhanallah, ada juga di antaranya ketika momen peperangan nggak ada makanan, para sahabat naik ke pohon, bergelantungan di pohon, makanin daun. Yang penting bertahan hidup, jihad. Pernah di dalam satu momen peperangan sifil bahar, perang di tepi pantai, melewati tepi pantai, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, membawa 300 pasukan. Nabi hanya membekali mereka kurma. Masing-masing orang hanya dapat berapa butir kurma. Berjihad. Sekali lagi, Islam jaya bukan karena antum makan sate kambing. Ya, banyak makan sate, banyak makan nasi, banyak makan gorengan, banyak minum vitamin, ya, banyak melakukan fitness. Bukan. Islam jaya karena doa-doanya orang yang ikhlas. Karena doanya orang-orang yang lemah dan miskin.
Islam jaya karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pertolongan Allah nggak turun kalau orang-orang ini, umat Islam, lebih dekat kepada kesyirikan, lebih dekat kepada kemaksiatan, akan dihambat pertolongan Allah turun. Islam jaya karena ketakwaan, bukan karena badan keker, latihan fitness. Masjid di sampingnya nggak bisa didatengin. Ya, subhanallah, touring jauh-jauh, Aceh, Jakarta, Masya Allah. Jalan kaki, touring ngegas ke masjid 50 meter di sampingnya, nggak mampu. Nasallahu ya. Ini rohnya berarti lemah. Badan sehat tapi rohnya lemah. Ini nggak diinginkan. Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, tapi masih sholat malam. Sholat malam yang dibaca Nabi, sholat malamnya seringnya apa? Surat apa? Al-Baqarah. Masih ada tambahan, tambahi Al-Imran. Berarti sekitar berapa jam itu kalau baca? Katakan 3 jam. Katakan 3 jam, subhanallah. Itu butuh fisik. Sampai Bilal, Al-Mughirah bin Syu'bah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Kenapa sholat sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? "Afal akunu abdan syakura?" Apa aku nggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Lah kita orang sekarang sholat malam kadang nggak 11 rakaat, cuma 3 rakaat. Sholat witir doang, kaki udah bengkak. Yang dibaca cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Sudah bengkak dulu ditanyai, "Pak, kenapa bengkak Pak kaki?" "Asam urat, Dek." "Kenapa Pak?" "Ini Dek, radang sendi." Nah, rahimahumullah jami'an. Ini Rasulullah juga tetap menjaga apa? Tidurnya, menjaga makanannya, ya, menjaga aktivitas fisiknya. Nah, biar apa? Beliau tetap bisa mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru makan banyak makan jadi tercela. Kita makan sampai kenyang boleh, tapi kalau rutinitas hukumnya makruh kata Imam Nawawi. Di antara dalilnya apa? Nabi bersabda, "Inna aktsaran nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an fi yaumil qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang, banyak kenyang di muka bumi, banyak makan, nanti di yaumul qiyamah dia orang yang laparnya paling panjang. Syuf. Hadis sahih. Ya. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang disahkan Syekh Albani, "Syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am." Umatku yang buruk, umatku yang jelek adalah mereka yang terlalu banyak makan makanan warna-warni. Warna-warni bisa dilihat dari sisi maknawi, yaitu apa? Ada yang mengatakan yaftakhir bi ta'amih. Dia merasa bangga dan sombong dengan hidangan makanan yang banyak. Adapun dari sisi hissi duniawi, dunia kesehatan, maksudnya zahirnya, makan itu jangan banyak-banyak variasi. Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, membuat judul bab al-jam' bainal launaini fil akli bimarrah, bab menjadikan 2 warna makanan sekaligus, 2 warna saja, jangan banyak warna-warninya. Warna-warni di sini bisa jadi sifat. Bisa jadi di antara ada makanan yang bikin perut keras, ada yang bikin perut lembek, dicampur jadinya seimbang. Kalau kebanyakan makan keras, perut jadi konstipasi, sulit BAB. Kalau kebanyakan makan yang bikin lembek, akhirnya diare. Makanya digabung dua-duanya. Begitu pula ada makanan, kalau antum makanan sifat panas, kasih pendingin. Kalau antum makan nasi, cari protein hewani dingin, contohnya ikan. Contoh. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Fa subhanallah, kalau makan warna-warninya terlalu banyak akan menyebabkan antum sakit. Wah subhanallah, sebagian orang mindsetnya salah. Mentang-mentang gaji per bulan banyak, ya, akhirnya bilang ke istrinya, "Dek, tak kasih hari ini uang belanja untuk makan 1 juta, 2 juta, semua protein hewani harus ada." Kalau gini caranya, yang sehat hanya orang kaya. Ya, orang yang duitnya sedikit berarti nggak sehat. Sedangkan Aisyah tadi hanya makan kurma dan timun, jadi sehat. Coba, ini perlu diluruskan. Ya, sehat itu nggak harus jadi orang kaya, enggak. Sehat itu mudah, simple, murah. Yang bilang sehat mahal siapa?
Karena dia nggak tahu bagaimana cara sehat. Way to health nggak tahu, sehingga bisa way to jannah. Nah, itu nggak tahu caranya. Nah, sebagaimana Abul Atahiyah mengatakan, tasluk masalika an-najah, ya, kalian terjun najah, kalian ingin kesuksesan, keselamatan. Walam tasluk masalikaha, tapi kalian tidak mengambil caranya, jalannya. Wasafina la tajri 'alal yubus, dan perahu, ya, untuk selamat naik perahu itu butuh air. Nggak mungkin dia berjalan di atas tempat yang kering, nggak mungkin. Artinya apa? Untuk sehat butuh ilmu, untuk masuk surga juga butuh ilmu. Ini rahmatullah yang perlu dihadirkan. Ya, perlu dihadirkan mindset seperti ini. Wah, subhanallah, kalau makan semua dikumpulin, masya Allah. Hadir apa? Ada kambing, ya, ada sate, ada gulai, ada sop ikan, ada ikan asin, ada telur asin, ada bebek, ada ayam, ada kelinci, ada kuda, ada onta, ya, ada, subhanallah, semua hadir. Dia pikir sehat kalau makan semua protein hewani kayak gini. Salah. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan para ulama lainnya menyebutkan, jangan kombinasi protein hewani darat dan laut. Bukan hadis Nabi, tapi pembahasan mereka para ulama dari uji empiris mereka yang panjang, turun temurun ilmu mereka. Jangan campur hewan darat sama hewan laut, hewan darat dengan hewan yang lainnya. Ya, contohnya ikan sama kambing jangan campur, kambing sama sapi jangan dicampur. Nah, ayam sama kambing jangan dicampur, ini contoh. Kemudian jangan dicampur makanan yang satu olahan dengan olahan yang lainnya. Telur asin sama telur biasa jangan dicampur. Ya, juga masakan jangan diolah berkali-kali. Habis ada misalkan misalkan ada sapi direbus, habis direbus digoreng. Ini juga nggak dianjurin. Kemudian jangan campur buah dengan protein hewani. Jangan campur protein hewani dengan susu. Seperti soto Betawi. Soto Betawi itu kalau sapi, daging sapi sama susu nggak direkomendasi. Ya, kalau sapi masih santan masih oke. Sapi dingin kering, santan panas lembab. Ya, makanya kalau makan daging sapi itu sama gajihnya, gajih jangan dibuang, dimakan. Nabi sudah bersabda, hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Bahwa Nabi bersabda, "Alaikum bi albanil baqar." Hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi. Wa sumnuha dawa, dan lemak gajah sapi itu adalah obat. Wa luhumuha dan daging sapi adalah penyakit. Ibnu Qayyim menyebutkan daging sapi sifatnya dingin kering. Dingin kering ini akan bikin apa? Darah kental, darah kotor, was-was. Ya, bahkan disebutkan Ibnu Qayyim saraton, kanker. Juga akan menyebabkan benjolan-benjolan di tubuh. Juga akan menyebabkan daul fil, kaki gajah. Dan obatnya adalah gajihnya. Dagingnya dingin kering, gajihnya panas lembab. Ya Allah, hadis Nabi sahih disahkan Syekh Albani rahimahullah taala. Bukan loh, gimana ini kita hewan kurbannya pakai sapi, masa sapi dibilang penyakit? Ini hadis Nabi. Ya, makanya kalau makan daging pakai apanya? Penawarnya, gajihnya. Kalau takut kolesterol, masih ada pilihan lain. Kata Ibnu Qayyim, bisa cari jahe, merica, bawang putih sebagai penawar daging sapi. Nah, fa inna rahmatullah. Makanya Allah jadikan penyakit dan obat enggak berjauhan. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah enggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Ya, ada daging sapi, ada lemaknya. Ada satu sayap lalat bawa penyakit, satunya bawa penawarnya. Itu contohnya. Barakallahu fikum. Sepertinya matahari sudah tinggi sekali ya. Nah, sepertinya sampai di sini aja karena ada sebagian teman-teman yang mungkin mau berangkat kerja atau beraktivitas, ya, sedikit tapi sering lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Ya, istiqomah lebih baik. Antum kajian dikit-dikit lebih baik daripada kajian banyak-banyak tapi apa? Al-ilm idza akhadha al-kull dhahaba al-kull. Ilmu kalau diambil banyak-banyak, perginya banyak-banyak. Ya.
Makanya sedikit-sedikit tapi apa? Dipraktekkan. Sedikit-sedikit tapi nancep, itu lebih baik. Nah, itu saja. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol, barakallahu fikum. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan silahkan. Biasanya paling banyak pertanyaan ibu-ibu. Tafadhol, Ustaz. Nah, salah khair. Ringkasan. Makanan sifatnya panas, sifatnya dingin. Kita bicaranya sifat, bukan rasa. Ya, kita bicaranya sifat, bukan rasa. Sifat kita ambil ringkasan aja. Semua protein hewani sifatnya panas. Kecuali ini pembahasan Ibnu Qayyim, bukan Nabi yang bahas kecualinya ini. Ya. Semua protein hewani panas kecuali satu, ikan segar. Artinya ikan segar antum bukan makan ikan mentah, bukan. Mau antum goreng, mau antum rebus, antum sop kuah, ya silahkan. Ikan segar baik laut maupun sungai, sifatnya dingin. Ya. Adapun ikan asin ataupun abon ikan itu sifatnya panas. Karena ikan asin apa? Dia dijemur, dikasih garam. Dijemur kena matahari. Sehingga dingin pada ikan menguap. Dikasih garam, garam sifatnya panas. Jadinya panas. Yang kedua, sapi. Sapi tadi sifatnya apa? Dingin kering. Kalau anak sapi sifatnya panas lembab, kata Ibnu Qayyim. Kalau sapi dewasa sifatnya dingin kering. Antum kalau haji umroh lihat, hitung dengan jari antum di mana ada ternak sapi. Hampir antum nggak dapetin. Hampir antum nggak dapetin. Kalaupun dapat, itu pun sedikit sekali. Kenapa? Urufnya di masa silam, orang-orang Arab seringnya makan onta, kambing, onta, kambing, onta, kambing. Nabi juga pernah makan ayam. Disebutnya dalam hadis yang sahih. Ya. Yang paling sering orang dulu jauh apa? Makan onta, kambing, sapi jarang. Ya, daging sapi jarang. Ya, bukan berarti nggak boleh dimakan, sah-sah saja boleh dimakan. Nggak terkait makruh wala haram, nggak. Ya, daging sapi dingin kering, sapi dewasa. Kalau fresh, artinya fresh. Kalau bukan asin, bukan dendeng sapi. Ya, kalau sudah dendeng sapi, sifatnya apa? Panas. Karena dia melalui proses, ada garam, ada penjemuran. Kemudian bagaimana dengan rendang? Rendang ini makanan khas mana? Masya Allah. Masuk dalam masakan nomor 1 terenak di dunia. Orang dunia sampai belajar rendang langsung, masak rendang. Tapi rendang yang ada di Padang tetap menguasai nomor 1 terenak di dunia. Nggak seperti rendang yang ada di muka bumi. Kenapa? Ternyata di Padang ada kelapa yang beda. Kelapanya kecil, manis. Ini bikin rendang di Padang sama rendang di Jakarta beda. Orang yang di Jakarta bikin rendang, kalau rendangnya enak, betul-betul mereka ingin menjaga rasa, betul-betul impor rendang dari Padang, dikirim ke Jakarta, sehingga santannya nggak berubah. Nah, sapi tadi sifatnya dingin kering. Kalau dibikin rendang, proses bikin rendang masak butuh berapa jam? 4 jam, ada yang 6 jam. Kemudian bahannya diantaranya ada santannya nggak? Santan. Garamnya berapa sendok? Nah, daging rendang sifatnya dingin kering bakal menjadi panas. Kenapa? Proses pemanasan terlalu lama. Kemudian bahannya ada tambahan panas, santan dan garam. Jadi berubah sifat. Ya, antum perhatikan. Kita bisa tahu mayoritas penyakit terbanyak di satu daerah, di satu kota, tergantung makanan khas mereka. Orang-orang Padang khasnya makan rendang. Berarti penyakitnya seperti sifatnya rendang. Kolesterol tinggi, darah kental. Ya, ini penyakitnya orang-orang Padang. Tergantung dari mayoritas makanan yang mereka makan. Orang Jawa Tengah sukanya manis-manis. Nah, muncul penyakit seperti yang mereka rasakan, mereka makan. Paham?
Bisa ditadaburi. Nah, wah ini semua protein hewani sifatnya panas kecuali dua ini dingin. Tambah satu lagi, putihnya telur, sifatnya dingin. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan kalau ada orang luka bakar, tetesin putihnya telur, biar nggak melepuh. Ya, orang luka bakar dikasih pasta gigi, tambah terbakar. Ya, orang-orang di masa silam, orang kampung, orang luka bakar katanya suruh kasih oli, suruh kasih kecap, memangnya mau dibikin sate. Orang luka bakar kasih putih telur. Ya, putih telur. Nah ini rahimakumullah. Ini ya, semua protein hewani panas kecuali 3 tadi. Kecuali 3. Berarti antum kalau mau makan nasi sifatnya panas. Berarti cari protein hewani sifatnya dingin tadi. Bisa dipahami? Dingin tadi. Kemudian sayuran. Semua sayuran mayoritasnya sifatnya dingin. Ya. Kecuali sayuran yang rasanya menimbulkan efek panas pada tubuh dan juga yang warnanya gelap. Terong sifatnya panas. Terong sifatnya panas. Ya, makanya orang-orang Arab menjadikan obat untuk orang laki-laki yang impotensi pakai terong. Terong direndam sama madu, dibiarin sebulan. Itu jadi obat kuat. Jadi obat kuat. Nah, wa subhanallah. Ya, makanya kalau lemah syahwat, impotensi, ejakulasi dini, sifatnya kira-kira apa berarti? Dingin kan? Makanya perlu dipanaskan. Antum lihat obat rematik, obat penguat syahwat hampir sama. Rata-rata panas. Ada kandungan cabai Jawa, purwoceng, ya, madu, habatus sauda, ya, panas-panas. Ya, ini sebagai bahan tadabbur. Kemudian yang sayuran sifat panas juga diantaranya yang gelap seperti apa? Daun singkong, bayam, kangkung. Makanya dokter mengatakan orang yang kena batu ginjal pantangannya diantaranya apa? Kangkung dan bayam. Kenapa? Karena kangkung dan bayam mengandung kalsium oksalat yang sangat tinggi. Kalau kalsium oksalat tinggi ditambahi kena asam urat, ya, ditambahi ada batu ginjal akan tambah parah. Makanya di sini pantangan orang batu ginjal nggak boleh makan kambing. Batu ginjal panas, kena panas tambah jadi. Makanya ketika kami di Arab, klinik kami dulu paling rame di Idul Adha. Setelah Idul Adha penyakit batu ginjal. Kenapa? Kebanyakan makan kambing. Ya, kebanyakan makan kambing. Ya. Ini ya yang perlu ditadaburi. Kemudian apa? Batu ginjal juga gitu, nggak boleh konsumsi pedes-pedes. Jahe, merica, cabai, tambah parah batu ginjalnya. Ya, bisa dipahami? Nah, ini contoh. Yang dingin-dingin, sayur salad, wortel, ya, sawi, pokcoy. Ini dingin-dingin. Jadi antum kalau mau makan panas dingin, contoh. Kalau antum mau makan daging kambing, kambing sifatnya apa? Panas. Berarti nggak usah pakai nasi. Cukup pakai kambing sama timun, kambing sama labu siam, kambing sama labu kuning, kambing sama sayur salad. Udah selesai. Antum jangan bilang nggak kenyang. Coba dulu. Is'alil mujarrib wala tas'alit tabib. Coba dulu, jangan tanya macam-macam. Coba dulu. Subhanallah, oh kenyang juga ternyata ya. Ya, mindset selama ini antum salah. Kalau nggak makan nasi berarti belum makan. Kalau sarapan nggak ada nasi berarti belum sarapan. Kalau sahur nggak ada nasi berarti belum sahur. Itu salah. Antum perhatikan. Selama ini antum mungkin ada yang belum pernah coba sahur menu cuma kurma. Alhamdulillah Ramadan kita seringnya hanya kurma atau kurma semangka, kurma timun. Bertahan sampai maghrib, nggak lemes, nggak lapar, santai. Justru orang kalau sahurnya berat, dia tambah ngantukan, tambah lemes. Kenapa? Ketika habis sahur, tubuh kita mencuci racun. Ketika pagi hari sampai jam 12 lagi nggak puasa, tubuh kita nyuci racun. Ketika nyuci racun, tubuh kita sudah lelah, organ sudah lelah. Jantung lelah, ginjal lelah, liver lelah, semuanya lelah. Ketika sudah lelah, jangan dikasih makanan yang tambah memperlelah. Artinya apa yang terjadi?
organ antum capek 2 kali, sudah jatuh ketimpa tangga. Makanya resep untuk awet muda, resep tetap glowing, nih pola makan yang benar. Ya, bukan apa? Bukan pakai kosmetik, stem cell, lain. Ini instan semua. Ya, pakai krim malam, pakai krim siang, pakai sunblock, pakai apa, serum lah, pakai apa. Kasihan suami Anda wahai ibu-ibu, ya Allah. Di balik istri glowing ada suami gulung kuming. Rahimanallah jami'an. Resep glowing mahal, 1 bulan bisa 10 juta, nasallahu afiyah. Demi kecantikan istrinya. Ya. Nah, glowing hanya di luarnya saja. Di balik kulitnya pembuluh darahnya kaku, tebel, penuh dengan plak-plak. Wajahnya bersih, tapi pembuluh darahnya kotor, penuh dengan plak. Sarafnya capek, jantungnya capek, ginjalnya capek, sel-sel banyak yang mati. Masyaallah. Ini rahmatullah. Ini resep awet muda nih, pola makan dibenerin. Di Cina ada satu kampung, rata-rata usianya mereka 90-100 tahun. Kenapa? Semua menjaga pola makan. Termasuk ada manusia masuk museum manusia tertua di dunia dari Cina tahun-tahun ini. Usia dia berapa? 220 tahun. Masih bisa ngelihat, masih bisa jalan. Apa rahasianya? Dari usia 10 tahun pola makannya dijaga. Subhanallah, ini ajib. Makanya mayoritas penyebab penyakit makanan. Nah, kemudian dari buah-buahan. Buah-buahan yang banyak airnya, ya, ini lebih condong sifatnya dingin. Ya. Tapi kalau pekat, ada manis pekat misalnya, dia sifatnya panas. Contoh apa? Durian. Durian sifatnya apa? Panas lembab. Kelengkeng, rambutan, ini panas lembab. Kalau antum yang punya masalah darah kental, pengentalan darah, berarti jangan konsumsi ini. Ya, kalau punya pengentalan darah, cari buah yang mengencerkan darah. Masem. Seperti apa? Stroberi, nanas, sirsa. Kenapa antum nggak pede dengan makanan antum? Kenapa harus minum obat pengencer darah seumur hidup? Kesian. Perut antum jadi apotek. Ya. Nah, alangkah baiknya kalau antum konsumsi makanan yang mengencerkan darah. Udah. Ajib. Ya, obat seumur hidup dibuat oleh pabrik untuk siapa? Untuk mereka yang nggak mau merubah pola hidup mereka, pola makan mereka. Ya. Tapi kalau mereka merubah pola hidup, falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia lihatlah makanan dimakan, bukan dari halal haram saja. Lihat makanan ini manfaat untuk saya enggak, pantangan untuk saya enggak. Kalau antum darahnya kental, lihat makanan ini ngencerin darah saya apa enggak, atau tambah ngentelin darah. Nah, perlu diperhatikan. Ya, sebagai bahan tadabbur. Ini rahmatullah jami'an. Izin bertanya, istri anak usia 46 tahun tapi sudah divonis dokter pengapuran tulang, saraf terjepit. Ya, 4 bulan yang lalu. Iya, karena tulang punggung juga mengalami pengapuran, jadinya jepit juga. Ya, apalagi kalau ditanya berapa berat badan istri Anda. Nah, ini. Ya. Ibu-ibu ada di sini nggak yang sakit nih? Tulangnya sudah kropos, usia 46 tahun, berat badannya obes. Sudah tulangnya lemah, ditekan tambah berat badan, tambah parah. Ya, obatnya pertama, kurangi berat badan Anda. Bagaimana mengurangi berat badan Anda? Ini pola makan panas dingin nih. Ya, jangan lupa ya, simak di link YouTube kami Abdurrahman Dhani Official. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Lihat gimana mengurangi berat badan biar cepat. Dulu tahun 2013, anak dulu obesitas, gemuk. Kalau berdiri lihat jempol kaki tidak kelihatan karena perut agak buncit. Ya, subhanallah pakai pola makan ini 1 pekan turun 8,2 kilo. Waktu tidur, wah udah ngeliat perut agak kempes, alhamdulillah. Padahal tanpa olahraga. 2 pekan turun 17 kilo. Ternyata subhanallah, ketika kita sampaikan kajian ini, kita bikin buku, kita bikin tulisan-tulisan, sama rata-rata yang praktek pola makan ini, kok bisa angka 8,2 kilo kalau mereka betul-betul disiplin. Nah, kayak ini rahmatullah, kurangi berat badan. Kedua, untuk menguatkan tulang, pakai tulang. Biar tulang Anda yang keropos kuat,
Makan tulang, bukan tulang sapi. Karena tulang itu makanan saudara kita dari jin. Ya. Makan tulang, tulang apa? Tulang rawan ikan hiu. Di mana dapatnya? Nah, nyelam ke laut. Ada dijual online, bisa cari aja shark cartilage. Shark itu ikan hiu, cartilage tulang rawan. Itu obatnya osteoporosis. Ya, dia obat dari laut. Kemudian dicampur dengan apa? Timun laut, sea cucumber. Ya, yang dikenal dengan gamat. Ya, kandungannya glukosamin. Ini dua herbal itu nggak harus ini ya, nggak harus tanam-tanaman terus. Ya, hewan juga bisa kita jadikan obat. Dari zamannya dahulu ulama sudah bahas. Untuk orang tremor pakai kepala kelinci, itu aneh-aneh. Obatnya asma, ayam jantan. Ya, obatnya orang yang impoten, kambing jantan. Tuh. Nah, ini subhanallah, makanan jadi obat. Wah, subhanallah, ini apa? Shark cartilage digabung sama timun laut biar kuat. Laut ketemu laut. Termasuk herbal juga jangan dicampur. Herbal darat sama herbal laut juga jangan dicampur. Nah, sekali lagi itu dari pembahasan para ulama, dan bukan berarti ucapan ulama itu sebagai hujjah dalam ilmu pengobatan. Bukan, cuma sebagai bahan tadabbur. Bahan tadabbur saja. Walaupun di sana ada cara-cara yang lain, sah-sah saja. Selama itu tidak ada unsur keharaman. Makan makanan yang bersifat panas dan makanan yang bersifat dingin, yang ingin ditanyakan kepada makanan yang sudah dibahas tadi. Apakah betul sejenis tumor atau benjolan kecil tidak boleh konsumsi nanas? Kalau lihat benjolan ini rata-rata apa? Ya, seperti adanya stagnasi peredaran darah. Ya, stagnasi peredaran darah. Jika ada stagnasi, berarti apa? Cari yang ngencerin darah. Cari yang ngencerin darah. Ya, ketika perut kosong, panas dingin. Cari yang manis-manis, misalkan semangka dengan kurma. Ya, agak siang mau nanas, nggak apa-apa. Disebutkan seorang profesor dari Cina, ketika perut kita kosong, kita makan buah, terutama di pagi hari. Ya, enzim pada buah dan enzim pada mulut kita, enzim amilase, ketika bersatu menjadi antioksidan, anti kanker yang sangat kuat. Nah, ini rahmatullah jami'an. Justru yang nggak boleh pada kanker yang sifatnya manis pekat. Seperti apa? Jangan banyak nasi, durian, kelengkeng, rambutan. Kenapa? Manis pekat akan bikin darah kental. Darah semakin kental, semakin nyumbat. Nyumbat di mana? Di benjolan. Kalau semakin nyumbat, kanker tambah besar. Ini misalkan saluran pembuluh darah. Ada sumbatan di sini. Ketika tersumbat di sini berarti apa? Sel-sel kelebihan nutrisi darah. Karena kelebihan nutrisi timbullah jaringan asing. Jaringan abnormal. Ya, kalau sudah liar, jadilah yang namanya kanker. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah kubur. Allah mudahkan kita untuk masuk jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.